di rumah kita masih membahas tentang tindakan KDRT yang diduga dialami oleh seorang Vena Melinda. Kita akan hadirkan sesaat lagi, tapi kita juga punya kabar bahwa ternyata mantan istri dari Ferry Irawan juga kabarnya pernah mendapatkan perlakuan dugaan KDRT. Kita mau lihat yang satu ini. Ya, tayangan ini menjadi viral di media sosial ya. Dari mantan istri Ferry Irawan mengungkapkan ini istri kebiasaannya. keberapa? Bang, ini istri keberapa, Bang? Ini istri sebelumnya. Ya, Kak, saya dengar ini yang ketiga. Benar nggak? Abang tahu dari siapa? Dari Vena bilang ini yang Vena itu katanya yang keempat. Justru aku mau nanya ke Abang, emang benar Bang Mas Ferry itu udah menikah sampai 4 kali? Jadi Vena cerita ke saya bahwa Anggi ini adalah istri yang ketiga dikawini tapi udah cerai. Vena itu yang keempat. Jadi kalah lo semua lo. Bang, yang Bang, penting itu mereka memang tidak pernah nikah, tapi putus pacar banyak. Aku pernah menikah, Kak. Jadi Udah pernah menikah, cerai. Oh, iya. setelah kasus ini mencuat, ya. ini mantannya ini, mantan istrinya Ferry ini sering teleponan sama Vena curhat. Curhat penderitaan yang dialami. Ya. Dan Vena itu pintar, semua curhatannya itu direkam oleh Vena. Tujuannya? Dan nanti akan dijadikan sebagai bukti. Oke, Bang, apakah statement dari mantan istri bisa dijadikan sebagai bukti? Itu untuk di pengadilan nanti sebagai petunjuk bagi hakim menambah kepercayaan, tapi bisa juga oleh penyidik dipanggil sebagai saksi langsung. Ya, ini kan menceritakan historis backgroundnya untuk menentukan apakah orang ini diapain, apakah ditahan atau tidak gitu loh. Baik, supaya dicari tahu apa kebenaran karakternya seperti apa. Benar, dan dalam kesempatan ini saya juga pesan kepada seluruh pemirsa Trans TV, khususnya para laki-laki, kalau pasangan Anda, istri Anda menolak hubungan intim, jangan marah-marah, ikhlaskan aja, ya. Memang susah tidur kalau kita ditolak, susah. Ya. Jadi gimana? Ada solusi nggak? Kita gimana? Nggak ada Kalau solusi, ditolak Pak. nggak dikasih, gimana? Dari wanita aja deh. Kalau wanita bisa nahan, Bang. Cowok itu kan gengsi. Cowok itu kan gengsi. Kita merasa harga diri kita diinjak kalau kita minta ditolak. Aku nggak pernah nolak, Bang. Nggak pernah nolak. Tinggal aku gini aja, kalau aku capek baca koran udah selesai belum. Ya, maksudnya dipijetin kakinya gitu. Bang, tapi abang, tanggapan abang sebagai seorang laki-laki, kita minta tanggapan abang sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, bukan sebagai pengacara ya bang. Ya. Melihat ada seorang wanita pernah menikah dengan seorang pria yang kabarnya mendapatkan tindakan kekerasan, kemudian pria ini menikah lagi dan juga diduga melakukan tindakan kekerasan. Sebagai seorang pria, apa abang melihatnya seperti apa? Sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita? Sebagai pria atau suami? Ya sebagai suami harusnya ya introspeksi diri lah. Kalau sampai sudah berkali-kali gagal perkawinan dan akhirnya sama-sama juga penyebabnya, ya harusnya tahu diri lah. Karena saya sudah berkali-kali selalu bilang, seganteng apapun laki-laki, di awal perkawinan mungkin menarik bagi cewek. Setuju. Tapi setelah berjalan perkawinan, kalau kamu bokek, harga diri kamu itu nggak ada. Yang semula nafsu menjadi jijik. Sebenarnya sih bukan masalah bokeh, tapi kalau tidak mau kerja kita jadi gak nafsu, say. Ya itu dia, otomatis kan kalau kerja ada duit. Ya. Saya udah pernah bilang di akun saya, saya pernah teman saya, aspri saya juga, nikah sama aktor ganteng, bukan main, dua-duanya sangat serasi gitu loh. Tapi nyampe 6 bulan si ceweknya udah ngeluh ke saya, aku mau cerai nih. Kenapa? Suami saya bokek katanya. Karena apa? Dia lihat yang dulu suaminya ganteng, tapi tiap hari di rumah dia lihat belekan, pakai celana butut segala macam. Udah duitnya nggak ada, ya lama-lama nggak ada lagi gairah. Tapi kalau aku walaupun gendut, kalau gua turun dekat kamu naik Lamborghini dan kau lihat gini, ya, kamu Bang, ada langsung lagunya tuh bang, biar kau gendut, pipimu bulat, ku tetap suka. Ya intinya untuk para pria, untuk suami di luar sana, ingat bahwa hidup itu adalah perjuangan ya. Hidup dulu baru bisa berjuang gitu ya bang ya. Dan sudah banyak kasus sampai kepolisian, bahkan sampai pembunuhan. Gara-gara suami ditolak hubungan intim oleh istrinya, udah banyak kasus. Bahkan ada yang berakhir sampai pembunuhan istri. Bang, oke, begini, kalau misalnya ada istri menolak sang suami untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian sang suami terus mendesak, apakah istri bisa melaporkan tindakan tersebut, bang? Oh, sekarang itu ada, saya mau usulkan nanti ke Polda Jatim agar ditambahkan lagi, ada undang-undang yang baru, ya ada undang-undang yang baru bahwa walaupun dalam perkawinan pun kalau kita memaksakan untuk hubungan seks itu pidana. Wow. Ya, ada undang-undang yang baru.
Kalau salah satu yang nggak mau ya bang? Kalau Ya, salah satu yang nggak kalau mau. dipaksakan, walaupun hubungan suami istri, itu pidana. Itu undang-undang baru keluar tahun 2022. Iya, Oke, berarti sudah bukan rancangan, itu sudah tertuang dalam Sudah undang-undang. tertuang dalam undang-undang terbit tahun 2022. Oke, baik. Tapi walaupun ada undang-undang, layaknya seorang istri itu tetap mau capek, mau nggak capek, apalagi tetap harus bisa Ngomong melayani aja suami. lu. Enggak bang, tapi dalam agama aku mengatakan bahwa perempuan Iya, tidak tapi boleh menolak benar, suami itu apabila meminta. Betul, tapi sang suami pun harus memahami jika memang Keadaan istri. sedang capek segala macam. Begitupun sebaliknya. Jadi ada pertimbangan matang-matang termasuk juga pengertian satu sama lain itu yang penting ya. Cuma Bang, benar nggak? Kalau cowok ditolak Iya. malam-malam dingin, emang nggak bisa tidur ya? Benar nggak? cowok ditolak malam-malam dingin nggak bisa tidur. Minta hubungan intim sama istri, tapi cowoknya nolak atau pacarnya nolak, kita nggak bisa tidur ya? Nggak tahu, orang aku belum nikah, mana aku tahu. Makanya kalau kayak abang cari istri yang lebih muda, kuat jadinya. Istri saya adalah ratu dalam kehidupanku. Dia akan tetap jadi istriku. Saya sudah bilang, kalaupun saya nakal-nakal dikit di luar, saya compensate dengan saya kasih dia apapun yang dia butuhkan. Ingat ya, dikitnya kita berbeda dengan sedikitnya Hotman Paris. Bang, tapi kalau aku perempuannya, kalau aku suruh memilih, mending laki-laki nakal bertanggung jawab atau laki-laki yang nggak nakal tapi dia tetap bertanggung jawab. Aku tetap pilih-pilih laki-laki yang nggak nakal tapi tetap bertanggung jawab walaupun bokeh. Kenapa lu cerai? Kenapa lu? Ya, Lu baru aja pisah. Enggak, dia yang menceraikan aku, bukan aku yang menceraikan dia. Alah. Gua tahu persis suami lu udah mantan belum? Hah? Sudah Yang mantan. terakhir. Sudah mantan. Dia ngaku ke saya, curhat. ngomong Lu gimana? katanya nggak bukain pintu. Bang, kalau nggak bukain pintu sehari seorang istri, bukan berarti laki-laki itu kabur terus ke pengadilan. Ingat. Aduh bang, Ingat. jangan dipancing. Jangan lihat masa lalu kamu, tengoklah masa depan kamu. Bang, oke, tapi kalau dari Ferry Irawan sendiri, apakah sudah ada komunikasi ke abang secara langsung, menghubungi abang sebagai kuasa hukum di Vera Melinda? Iya. Tidak. Yang jelas hari Rabu minggu lalu sudah digelar perkaranya di Polda dan ditetapkan sebagai tersangka dan diumumkan hari Kamis kemarin. Oke, baik. Apakah kuasa hukumnya juga sudah menghubungi abang? Aku juga bingung siapa kuasa hukumnya karena di TV banyak yang maju. Udah ngomong. Dalam hati gua, siapa pengacara Jakarta yang akan mau? Nanti yang bayar tiketnya siapa? Oke, Iya kan? oke. Iya. Baik. Baiklah, itu kan kalau itu kan minimum 10 kali ke Surabaya. Ya, mungkin ada mau, Sekali kan? berangkat 10 juta, 100 juta. Ferry sanggup bayar nggak? Belum bayar pengacaranya. Bayarlah makanya. Itu baru transport. Oke. Makanya walaupun banyak orang tebar pesona pansos di TV, saya udah yakin ini semua bakal nggak jadi gitu loh. Oke, baik Bang. Singkat ya Bang ya, tentu saja sekali lagi ini pastinya menjadi pelajaran buat siapapun yang sedang menyaksikan bahwa sekali lagi tentu saja tindak kekerasan dalam rumah tangga itu memang Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Itu Dan ya. Hotman 911 siap membantu kamu. Oke, itu yang paling penting ya. Baik buat sobat Ambiar, di pagi-pagi Ambiar kita juga akan hadirkan. Ini juga merupakan bagian tentu saja kehidupan dari seorang Vera Melinda, putranya yang tentu saja menemani sang ibunda tercinta ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Atala Naufal. Atala Naufal. Yang pertama tentu saja kita mengucapkan juga turut prihatin atas apa yang terjadi kepada keluarga kamu, terutama untuk ibu tercinta Mama ya. Tapi tentu saja kita juga di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak kamu sudah hadir di sini Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini, sayang. dan menceritakan apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan. Perasaan kamu singkat pertama kali tahu kejadian ini. What's on your mind? Apa dalam pikiran kamu? Ya, aku tuh lebih ke kecewa aja sih. Kecewa karena kan ya gimana ya, aku baru aja liburan sama Mama, sama Om Ferry juga dari Hong Kong. Dan yang selama ini aku kira fine-fine aja tuh ternyata ada masalah gitu di balik ini semua. Jadi ya kecewa sih kayak gitu. Baik, sebagai anak tentu saja kedekatan luar biasa dengan ibunda tercinta dengan mamanya dan kabarnya juga Atala ini punya firasat sebelum terjadinya KDRT. Sebelum kita membahas kode atau firasat yang kamu dapatkan sebelum kejadian KDRT ini, pertama kali kamu mengetahui bahwa Mama mendapatkan perlakuan dugaan KDRT dari suaminya. Siapa yang kasih tahu?
Jadi sebenarnya mama tuh sempat video call aku kan. Sempat video call aku tuh jam 8 pagi ya. Kalau nggak salah. Terus aku belum bangun. Di hari Minggu itu? Hari Minggu, iya. Terus aku tuh kaget karena diteleponin semua keluarga aku. Mulai dari nenek, terus dari tante aku, sepupu. Kayak langsung ngirim foto gitu. Langsung ngirim foto aja. Mereka Foto apa itu sayang? ngirim foto mama udah berdarah-darah hidungnya. Yang ada di media sosial ya. Terus ada video mama lagi video call sama om aku juga, nangis-nangis, histeris. Ya, aku kan bingung juga ya ini kenapa. Aku mikirnya awalnya kecelakaan mungkin. Karena kan mama sama om Ferry pakai mobil ya ke Kediri kan waktu itu kan. Ya udah akhirnya aku langsung aja ke rumah nenek aku. Terus nenek aku bilang, ini mama ngalamin KDRT gitu. Terus aku kan kaget kan sama om Ferry. Ya udah nenek aku cerita secara singkat kejadian kayak gimana, terus aku memutuskan malamnya langsung ke Surabaya nyamperin mama. Oke. Sebelum kamu terbang ke Surabaya pasti kamu menghubungi mama juga? Aku udah coba tapi nggak aktif saat itu. Nggak, mungkin dia lagi Mungkin mama matiin telepon. masih shock atau dia lagi nggak tahu diamanin di mana mungkin. Jadi aku nggak bisa hubungin mama. Jadi yang aku lakuin aku ke pihak keluarga mama terus ke Surabaya langsung kayak gitu. Ketika terbang dan mendarat di Surabaya, pertama kali ketemu mama di mana? Aku pertama kali ketemu mama tuh sebenarnya aku nungguin mama tuh di hotel kan. Tapi dia langsung ke rumah sakit ya saat itu ya. Dia langsung ke rumah sakit, jadi besoknya aku baru sempet jenguk mama di rumah sakit kayak gitu. Apa yang mama sampaikan pertama kali ketemu dengan kamu? Pertama kali sih mama malah minta maaf sama aku gitu. Tapi ya gimana ya, walaupun aku sedih, kecewa, tapi kan aku nggak bisa kelihatan sedih juga di depan mama, harus kelihatan kuat kan saat itu. Jadi aku bilang ke mama nggak usah minta maaf, bukan salah mama. Kita lewat ini bareng-bareng, itu doang yang aku bilang. Tadi sempat dibahas bahwa mama kamu sempat memberi kamu kode sebelum adanya KDRT. Kodenya itu dalam bentuk seperti apa? Ketika kamu menyadari, oh ini ternyata kode. Kan mama mengalami KDRT kan 3 bulan terakhir ini gitu sayang. Ya yang kayak aku bilang, aku sempat liburan kan di Hong Kong bareng mama sama om Ferry. Terus mama tuh suka bercanda gitu ngomongnya. Tapi kayak aku nyadar tuh berulang kali dia bercanda kayak gini. Saat itu kan mama masih manggilnya Abi kan. Ngomongnya kayak gini, Abi kok bisa romantis banget kalau di depan keluarga gitu. Tapi kalau berdua kok galak banget ya. Tapi sambil ketawa. Jadi kan aku kan mungkin aku kurang peka gitu loh. Aku mikirnya ini cuma joke aja gitu. Selain itu apa lagi? Aku selain itu aku jarang ya, maksudnya aku nginep di rumah mama tuh jarang juga gitu. Jadi paling liburan itu sih yang aku ngerasa kayak, oh mungkin ini kode gitu. Oke. Kalau firasat apakah kamu memiliki? Kalau firasat sih mungkin sebelum pernikahan aja, maksudnya kan aku harus diyakinin dong. Dari Om Ferry, dari mama juga kalau emang mereka tuh saling mencintai dan Om Ferry itu bakal jagain mama. Sempat bersumpah juga kan dia sama aku. Tapi ini pertanyaan yang agak berbeda sedikit ya. Kan dari Atala sama Feral pasti punya jawaban sendiri-sendiri. Tapi untuk Atala pada saat mama menikah, mau menikah dan pada saat menikah, Atala di hati sebagai anak pernah gini nggak? Ini bener nggak sih? Pernah begitu nggak? Pernah nggak ada selewat gitu? Ini benar nih gitu. Ya pasti ada lah. Karena ada? Karena kan emang proses mama sampai nikah tuh lumayan cepet juga ya. Jadi kayak masih percaya nggak percaya gitu. Tapi lu sih yang bikin gara-gara. Kenapa bang? Sebelum Ferry nikah sama Vena, yang pengacara terkenal Hotman Paris sudah sering chattingan sama ibunya, sama dia dicegah. Nggak Mau dicegah. dibocorin ke wartawan. Chattingan apa maksudnya bang? Ya kita udah, ya namanya laki-laki. Gini kalau Ini. Ya Allah. Ini. Sangat. Ini, soalnya ini masalahnya biangnya gini, nih, Om. ini menghalangi nih. Masalahnya dia nge-DM mantan aku juga waktu itu. Emang Bang Hotman tuh semua... Maaf bang. Iya semuanya kawan digas. Anda. Iya, suka diintip chattingan gue sama Vena waktu itu, waktu Vena masih single. Ini abang. orang nih. Ini ya, syarat ketentuannya nggak ada, lintas generasi kayak BPJS, semuanya ada. Semuanya. Umurnya tidak Lu peduli jangan nyindir gue loh, aku bukan normal loh. Iya. Aku bukan kasus normal loh. Iya. Oke, baik. Buat sebentar, kita singkat ya. Tadi kamu sempat bilang bahwa Ferry Irawan sempat bersumpah. Apa sumpahnya sebelum pernikahan yang kamu tahu? Ya dia
dia sempat bilang ke aku untuk bakal jagain mama dan gak bakal nyakitin dia. Itu aja sih. And it's fail. Ya, kan kenyataannya kayak gini ya sekarang ya. Ya itu yang bikin aku kecewa. Soalnya aku ngerasa aku kayak udah deket sama dia dan aku udah mulai accept dia sebagai part of my family gitu loh. Bahkan aku nge-treat dia itu ya sebagai bapak aku juga, sempet gitu. Ya, itu yang bikin aku kecewa sih. Satu lagi. Atala mulai bisa menerima di dalam hati, oh iya ini oke, ini ada orang baru, oh ini udah ya ibaratnya jadi bapak baru atau apa gitu-gitu. Itu kapan? Pasti nggak cepet. Iya, nggak cepet. Tapi pas aku ngeliat mama udah mulai Nyaman. banyak senyum, banyak ketawa. Oke. Momen itu yang membuat kamu Terus akhirnya- Fania udah mulai manggil Om Ferry Dada, kan dia manggilnya Dada kan. Nah di Iya, sana iya, aku iya. ngerasa, oh oke, tugas gue di sini udah selesai gitu. Sebagai anak gue udah ngeliat nyokap gue seneng, gue udah ngeliat adik gue ada sosok bapak, that's enough for me gitu. Ya udah makanya aku sama kakak mulai, ya udah kita ngurus kehidupan kita sendiri. Mulai Anda melihat ada gejala, hanya yang di Hong Kong, ada nggak gejala lain Sebelumnya. sebelumnya? Belum sih, soalnya kan mama belum open up. Oke, baik, tapi tentu saja ini sudah terjadi dan kita sekali lagi sangat menyesalkan dan seperti janji kita tadi Sobat Ambiar bahwa kita akan hadirkan Vena Melinda secara langsung untuk mengklarifikasi sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depannya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan bersama dengan putra tercinta, ini dia Vena Melinda dan juga Verrell Bramastya. Pak Vena Melinda, silakan. Tentunya kita di sini sangat prihatin sekali atas apa yang terjadi. Kita mengenal Vena Melinda datang ke sini bersama juga dengan pagi-pagi Ambiar, hadir ketika dekat dengan Ferry Irawan, kemudian ketika akan menikah pun bercerita di sini. Kami pun ikut berbahagia, bahkan kami juga diundang ke pernikahannya. Setelah pernikahan pun kembali hadir di sini membagikan cerita bahagia setelah menikah dan kami menyayangkan hari ini harus berdiri di sini, hadir di sini untuk menceritakan getirnya rumah tangga bersama dengan seorang Ferry Irawan. Terima kasih tentu saja sudah bisa hadir di sini. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih Terima banyak. kasih. Vena Melinda. Sudah menyempatkan waktunya ya Kak dengan kondisi yang seperti ini. Boleh singkat sedikit saja apa yang dirasakan sekarang hari ini? Ya tadi masih bisa ngantor Fania kan. Karena itu kan udah jadi tugas aku, jadi agak terlambat karena aku nggak tega aja. Dia naik kendaraan misalkan kayak taksi, jadi aku nganterin dia dulu, aku emang kurang tidur udah 4 hari. Nggak bisa tidur aja gitu, setiap kali mau tidur kayak takut. Padahal udah dikunci, cek lagi, bangun. Ya gitu deh, makanya nggak bisa mikir, mestinya kan ya agak kurang konsen aja. It's okay. Terima kasih ya pasti sudah hadir di sini ya. Kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar di rumah kabar bahwa seorang Vena Melinda kabarnya mendapatkan perlakuan dugaan KDRT selama 3 bulan terakhir. Ini yang membuat kita shock juga bahwa ternyata 3 bulan terakhir perlakuan ini diterima. Ya. 3 bulan ini bentuknya seperti apa kekerasan yang diterima oleh Vena Melinda? Ya sebetulnya aku tuh orang yang kalau udah komit, insya Allah aku sampai titik darah penghabisan, aku akan selalu komit. Karena basically 9 tahun sendiri itu yang aku nantikan adalah seorang imam yang benar-benar bisa membuat aku jauh lebih istiqomah. Karena memang aku udah berhijab ya. Emang aku gak ada kualifikasi selain dia memang laki-laki yang bisa menjadi imam yang baik. Jadi 9 bulan perkawinan ini, 6 bulan memang aku ngerasain kebahagiaan. Ya kalau namanya ribut rumah tangga ada lah. Tapi memang di 3 bulan terakhir ini aku ngerasain ada yang berbeda dari suami aku. Jadi kalau kita debat, kita argue, dan aku memang bukan tipikal perempuan yang kalau aku merasa tidak nyaman, karena aku tuh kan harus kerja ya. Karena kan aku tuh tipikal pekerja dan dari awal aku udah bilang oke, kita dari nol. Tapi kita komit ya, harus dari nol kerja berdua, bukan sendirian.
Dan di 3 bulan terakhir memang aku alhamdulillah dapat kesempatan kembali di politik. Tentunya aku harus lebih banyak membuka diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Which is itu laki dan perempuan. Tapi hal-hal kecil seperti cemburuan, suuzon, kemudian yang aku berat sih suuzon ya. Karena aku tuh kan orang yang kalau kerja tuh nggak setengah-setengah. Jadi kalau aku pengen misalkan ke dapil, ya aku akan koordinasi bener. Ya sebetulnya semuanya persoalan yang kecil banget. Baik. Bukan berarti leyeh-leyeh kecekakak-kecekikik sama orang nggak jelas nggak ada tujuan gitu ya Kak? Tapi suuzon ini sama cemburuannya menurut aku udah di taraf nggak masuk akal. Makanya aku argue. Contohnya kayak tanggal 8 ini aku kan pulang dari Hong Kong, aku harus koordinasi dong. Karena kan yang tahu struktur partai pasti aku kan. Jadi aku berhubungan sama ketua DPD dan kebanyakan laki-laki. Itu udah komplain, katanya marwahnya perempuan tuh nggak boleh berhubungan dengan laki-laki langsung, harus lewat suaminya. Dan saya argue karena aku bilang nggak mungkin ada yang paling tahu tentang dapil kecuali kita sendiri. Nah yang kecil-kecil gitu akhirnya berantem. Sebetulnya yang 3 bulan ini yang aku berat sih bukan arguenya, bukan debat verbalnya, tapi kalau tiba-tiba marahnya yang aku nggak bisa predik. Misalkan tiba-tiba kita argue terus tiba-tiba marah, kemudian tuh yang gerakan seperti yang dibilang Bang Hotman, yang meeting itu, yang sakitnya minta ampun, karena dia pesilat kan, dia tahu titik kelemahan orang, tapi nggak meninggalkan bekas. Dan itu yang aku selalu, ini sampai sekarang sakit. Bekasnya di dalam pasti. Karena di dalam, jadi aku ngerasain kalau laki-laki meeting perempuan sampai sekuat tenaga, itu yang sakit itu yang di dalam semua. Maka aku sampai bilang, aku kasih kode, sakit Bi, sakit, itu sakit banget. Aku kayaknya mau patah nih, baru dilepas. Atau kita argue lagi, aku dibekep sampai aku kayak orang smackdown, aku mesti kasih kode bahwa aku udah gak ada napas, baru dilepas. Nah yang kayak gini-gini sebenarnya aku udah bilang, aku akan ngomong sama orang tua kita. Dan memang dia selalu bilang, mana buktinya? Ada nggak buktinya? Gitu. Itu kalau misalkan sering banget meeting atau apa segala macam. Bukan meeting, di fitting. Di fitting ya. Di squeeze. Di squeeze ya. Ya tidak menyenangkan lah dan tidak pantas. Itu penyebab utamanya paling utama nomor 1. Contoh kasus. Contohnya misalnya. Iya soal sepele. Misalnya. Kecemburuan. Kemudian ada permintaan yang nggak aku bisa fulfill. Misalnya apa? Banyak lah. Karena kan aku juga. Pacaran? Penonton di sini kan pagi-pagi ya Bang. Aku menghindari itu. Tapi intinya yang aku pengen ceritakan adalah bagaimana aku survive. Di tanggal 8 itu seperti biasa kita ribut masalah seperti itu ya. Kemudian aku tuh udah capek. Karena aku selalu bilang, aku nih ditunggu masyarakat Tulung Agung jam 10. Itu tuh dari jam 6 ngeributin hal yang sebenarnya aku nggak. Bukan waktunya suami ngeributin hal yang nggak penting. Karena setiap hari pun kalau aku nggak ada kerjaan di dapil, aku melayani kok dengan baik. Jadi aku komplain, aku bilang aku capek kalau kayak gini. Saya hanya mau kerja, tolong dukung. Ribut sampai jam 7. Kemudian aku dandan, ada lagi ribut masalah pintu. Masalah pintu aja bisa jadi ribut. Akhirnya aku udah mulai capek, karena aku kan kalau mau ketemu masyarakat aku juga mesti tenang perasaan. Iya, betul. Akhirnya ribut-ribut lagi sampai akhirnya keluarlah kata-kata dia yang menurut aku, ya udah saya temenin 3 malam, 3 hari, tapi habis itu kamu hidup sendiri. Nah disitulah saya udah mulai ngerasa cukup ya. Kalau diancam-ancam mau ditinggalin, kenapa nggak sekarang aja saya bilang. Baik, untuk Mbak Vena Melinda, bahwa tadi seperti yang sudah Mbak Vena katakan, dipiting segala macam tindak kekerasan. Apakah setelah melakukan itu beberapa bulan terakhir ada permintaan maaf dari Jadi Ferry gini, Irawan? kalau habis meeting dan aku mengancam, aku nggak kuat. Karena aku sudah komit, jadi istri aku tidak pernah menuntut ya secara finansial. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, aku komit. Jadi aku nggak pernah nuntut soal finansial. Jadi mungkin kalau ada orang bilang, oh soal finansialnya. Bukan soal finansialnya, tapi soal kekerasan fisiknya. Dan mungkin selama ini aman, karena dia tahu dia tidak meninggalkan bekas. Intinya kakak sudah menerima apa adanya dengan konsekuensinya. Tapi tanggal 8 ini yang aku pengen cerita supaya nggak terputus-putus. Di saat aku bilang, oke, mau ninggalin, sekarang aja tinggalin. Karena aku udah capek hidup kayak begini. Aku hanya pengen kerja, susah banget. Dan akhirnya kita berantem hebat. Seperti biasa karena aku melawan, dia angkat badan aku, dia dorong ke tempat tidur, kemudian dia tindih badan saya, makanya saya nggak bisa bergerak kaki bagian bawah. Dia pegang tangan saya begini dan dia tekan
Bahkan itu yang namanya ini, tulang hidung saya tuh kalau hitung 1 sampai 10 itu kayak orang sakit dari 1, 2, 3, 4. Semakin lama semakin kencang. Iya, dan Ditekan saya- dengan menggunakan? Jidat. Oke, baik. Dan disitulah aku udah dari yang terang, kan aku natap langit-langit. Dari yang terang sampai gelap, sampai aku bilang, Bi, ini patah hidungku, patah. Nah, karena dia kebiasaan dengar kode dari aku, dia lepasin. Begitu dia lepasin, aku bangun, darah ngocor. Aku juga kaget, dia kaget. Tapi hal pertama yang dia lakukan adalah, dia mau ngelap darah, dia mau menghilangkan barang bukti. Di situ aku dorong, aku bilang, enggak, ini saya mau nelpon ibu saya. Makanya saya ambil handphone, kemudian dia rampas lagi, saya ambil telepon sebelah tempat tidur karena saya mau hubungi operator hotel, saya mau minta pertolongan, diambil lagi, kemudian qadarullohnya itu darah ngocor yang mestinya saya lemes mungkin ya. Itu Allah memberikan saya kekuatan, saya bisa loncat kayak kijang, saya bisa lari keluar sambil tolong saya, tolong saya, tolong saya. Tapi hari itu nggak ada yang nolong karena itu hari Minggu. Mungkin sebelah-sebelahnya penghuninya pada sarapan. Iya. Dan di depan hotel itu ada Car Free Day. Jadi ada musik senam yang keras banget. Jadi saya tuh bingung, saya pencet liftnya nggak kebuka, ada mbak-mbak janitor di ujung situ. Saya bilang, Mbak, tolong saya, Mbak, tolong panggil polisi. Tapi si Ferry suruh mbaknya menjauh, makanya mbaknya bukan deket sama aku. Mbaknya ngejauh. Nah, karena mbaknya ngejauh, aku cuma bilang, Mbak, tolong Mbak panggil polisi. Tapi yang ada di pikiran aku adalah aku harus ambil HP supaya aku bisa foto. Akhirnya aku loncat lagi ke kamar. Habis itu dia ambil aku, dia dorong lagi ke ujung tembok, ke sudut tembok lah. Di situ aku udah ngerasa ini mati nih aku, karena dia udah lebih beringas kan. Terus aku nggak tahu kenapa aku bisa punya pikiran, aku tatap matanya Ferry. Aku bilang, Bi, jangan bunuh aku. Ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Di saat aku ngomong ibu, dia memang matanya berubah. Dia seperti tersadar, makanya aku ambil handphone lagi, aku pencet siapapun yang ngangkat. Dan kebetulan aku pencet video call ketua DPD partai aku. Dan disitulah dia ngeliat aku udah berdarah-darah, aku cuma bilang, Mas tolong aku Mas. Dia pikir aku kecelakaan. Mbak, kecelakaan enggak, hidungku kayaknya patah, tolong aku. Aku dipatahin suamiku, aku pikir aku patah karena sakitnya luar biasa. Tolong saya panggil polisi. Dan mbak-mbak yang tadi, janitor, udah datang sama security. Hal pertama yang ditanya sama security, ada apa Pak Ferry? Sebetulnya di situ aku nggak mau melapor. Tapi aku mau, apakah dia gentleman, dia mengakui perbuatan. Apa jawaban Ferry? Dan pada saat ditanya, karena aku di sini, dia di sini. Jadi aku lihat bagaimana dia mempersiapkan diri, dia atur badannya, body language-nya, dia atur mukanya innocent, dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa-apa. Wah, di situ saya bisa menilai suami macam bagaimana yang melihat istrinya sudah berdarah-darah, bukan yang menolong malah menghalang-halangi saya, meminta pertolongan. Di situ saya udah poin, ini orang nggak jujur. Kemudian datang lagi Kanit dari Kapolres Kediri, tanya lagi, Pak Ferry ini ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ, langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga saya tahu dia bukan suami yang baik. Dia bukan imam yang baik. Dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri. Dia nggak ada hati nurani. Bisa bayangin kalau saya pingsan. Dan di saat itu juga dia masih bilang sama bapak saya bahwa saya yang jedukin kepala saya ke tembok. Dia bisa punya alibi yang lain. Saya sampai bilang sama penyidik, Pak, gimana kalau saya pingsan? Siapa yang bisa mengungkap ini? Qadarullah, Allah sayang sama saya loh. Saya masih bisa lari, saya masih bisa minta tolong. Saya masih usaha gimana caranya saya masih bisa ngehubungin orang. Di detik itu hanya Allah yang ada sama saya. Karena saya masih punya Fania, saya masih punya Feral, saya masih punya Atala. Allah mempermudah semua. Saya masih bisa visum sendiri. Habis itu saya ke Kapolres sendiri. Saya masih ingat semua. Detik per detik. Saya masih bisa menjelaskan logika saya berpikir bahwa kalau dia suami yang baik, dia nggak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta pertolongan. Apa bedanya dia psikopat dengan dia suami? Karena suami itu logikanya, kalaupun khilaf, dia tidak akan menghalang-halangi istrinya minta tolong.
Jadi saya di sini, makanya saya bilang sama Bang Hotman, saya juga terima kasih sama Bang Hotman. Saya bilang, Bang, saya ngelapor tuh bukan saya mau cari sensasi, demi Allah. Saya nggak di titik itu. Tapi saya dikasih musibah seperti ini, saya yakin Allah punya makna besar dalam diri saya. Betul. Saya harus pick up, saya harus melalui bahwa saya harus lapor karena keadilan hanya bisa didapat di kantor polisi. Saya bilang, Bang, bisa bantu saya. Karena buat saya nggak mau lagi ada perempuan yang ketakutan. Karena hanya dialah yang bisa menolong dirinya sendiri daripada kejahatan yang dia nggak pernah predik. Kalau itu penjahat saya pasti bisa siap-siap. Tapi kalau itu adalah suami yang begitu kita cintai dengan sepenuh hati. Dia bisa berubah menjadi seorang monster. Nyawa saya hampir di titik, di ujung. Vena Melinda. Saya cuma bilang sama Bang Hotman, Bang, Allah yang ngebales, Bang. Saya nggak ngerti hukum. Tapi peristiwa ini nyata, Bang. Makanya dari itu saya bilang, Bang, aku dikasih kesempatan lagi sama Allah hidup. Artinya apa, Bang? Kita harus fight untuk KDRT ini, Bang. Nggak banyak perempuan yang berani melakukan ini, speak up dan menanggung cemooh dari orang. Saya nggak peduli, Bang. Karena sayalah yang menyelamatkan diri saya dengan ridho Allah. Kalau saya meninggal di saat itu atau saya pingsan, apa yang terjadi, siapa yang bisa mengungkap? Bagaimana nasib Fania? Bagaimana nasib Feral sama Atala? Karena suami yang baik nggak akan pernah berbohong. Kalaupun dia gentle, mungkin saya maafin di saat itu, Bang. Saya juga nggak pingin cari keributan. Tapi dia nggak ada permintaan maaf untuk kejahatan yang pernah dia buat sama saya. Dia selalu minta maaf kalau dia tidak bisa membahagiakan saya. Dia selalu minta maaf kalau dia masih banyak kekurangan. Bukan itu yang saya mau. Gentle lah jadi laki-laki. Kalaupun kilaf, semua orang bisa kilaf. Tapi jangan menjadi orang yang manipulatif. Apa yang bisa saya pegang dari seorang laki-laki? Saya hidup bersama dia 24 jam. Saya menaruh kepercayaan nyawa saya, nyawa anak-anak saya, dan saya punya anak perempuan. Jadi saya bilang sama Bang Hotman, gak usah khawatir, ini bukan masalah saya malu apa enggak. Saya bangga, saya masih diselamatin Allah untuk kesekian kalinya untuk menyelamatkan diri dan mengungkap ini. Baik, Mbak Vena Melinda, tentu saja kami juga bangga atas seorang Vena Melinda yang sangat luar biasa. Kami berharap Vena Melinda bisa kembali berdiri dengan tegak, mengangkat kepala, speak up, dan juga tentu saja memberikan kekuatan bagi siapapun yang pernah mengalami KDRT. Semangat selalu untuk seorang Vena Melinda. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Anda.